Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang membuat mantan sangat menderita sampai merintih memilih berpisah denganmu. Ya. Jadi mungkin mantan yang memang sangat menghendaki perpisahan itu terjadi. Dia sudah naksir seseorang yang baru. Bahkan bisa jadi memang mantan sudah mendua, ya, sudah jalan bareng tuh dengan orang ketiga ketika kita masih jungkir balik, ya, untuk membuat dia bahagia. Jam 4 pagi kita sudah di jalan untuk menjemput ke rumahnya, untuk mengantarkan dia kemanapun yang dia inginkan. Ya, bahkan ketika kita sampai di dekat rumahnya, dia belum siap-siap. Dia masih tidur nyenyak. Kita tunggu dengan sabar di mobil. Kemanapun dia ingin pergi, kita selalu siap menemani. Kita selalu ada di sisinya, siap untuk mendampingi. Tapi ya, namanya manusia, ya, tidak pernah puas kan? Kita sudah berusaha yang terbaik dan ternyata dia tetap diam-diam jalan dengan orang lain. Dia sudah mendua. Nah, ketika perpisahan itu terjadi, kan mantan bahagia karena sekarang dia sudah berhasil lepas dari kita dan kemudian bersama dengan pasangan impiannya, bersama dengan orang ketiga. Nah, sekarang ya, ada 3 hal ini ya, yang ketika mantan lihat itu ada pada diri kita, yang menjadi sebab mantan kemudian gagal bahagia atau gagal sempurna bahagianya. Bahkan bisa jadi kemudian membuat mantan menjadi sangat menderita. Menderita sampai merintih karena sudah memilih berpisah dengan kita. Yang pertama, tandanya adalah ketika perpisahan yang terjadi itu tidak membuat kita menjadi hancur. Ya, kan banyak orang setelah berpisah itu jadi hancur lebur kehidupannya. Jadi tidak terurus. Jadi kurus kering. Ya, pekerjaannya semuanya jadi terbengkalai. Ya. Kalau kuliah drop out, ya, kuliahnya gagal selesai dan seterusnya dan seterusnya. Perpisahan yang membuatnya kemudian menjadi hancur lebur. Tetapi itu tidak terjadi pada diri kita. Perpisahan, oke, kita baik-baik saja. Ya, kita tetap semangat menjalani hidup kita. Ya, kita tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita tetap berkarya dan kita tetap bermanfaat. Dan yang lebih penting lagi, kita tidak pernah curhat di media sosial kita. Kapan kita curhat? Kita bisa curhat di malam hari, saat mengerjakan sholat tahajud, ya, di saat waktu sedang hening, di situ kita curhat. Kita bercerita, ya, kita sampaikan apa yang menjadi keresahan dan kesedihan hati kita kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, ya, agar diberikan kekuatan. Dan yang lebih penting, kita berdoa kepada Allah, kita memohon agar si mantan ini kembali menjadi jodoh kita. Nah,
ketika mantan melihat perpisahan, itu tidak membuat kita jadi menderita. Kita biasa-biasa saja dengan perpisahan itu. Paling tidak di permukaan yang kelihatan seperti itu. Kita tidak pernah curhat di media sosial. Nah, itu yang kemudian membuat mantan jadi menderita. Ya. Karena apa? Karena orang yang meminta berpisah, ya, itu biasanya selalu mengikuti perpisahan itu dengan kebencian, kan? Dengan rasa tidak suka. Ya, seperti halnya orang membenci orang yang bersaing, ya. Ketika melihat kegagalan dari saingannya, orang merasa gembira. Ketika melihat orang yang tidak dia sukai tadi, dia menderita, dia malah bahagia. Itu banyak terjadi zaman sekarang seperti itu. Ya. Itu namanya penyakit hasad. Hasad itu adalah bahagia melihat orang susah, nah, ya, dan merasa menderita ketika melihat orang bahagia. Itu namanya penyakit hasad. Nah, karena itu kan tidak boleh itu hasad itu. Merasa gembira dengan kesusahan orang lain itu tidak boleh. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la tushhiri samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menunjukkan kegembiraan di atas kesusahan atau penderitaan saudaramu. Jika demikian, maka Allah akan merahmatinya dan justru memberimu kesusahan. Nah, jadi ketika orang gembira tuh melihat kesusahan orang lain, maka akan bertukar posisi itu. Yang gembira ini akan susah, yang susah itu akan menjadi orang yang gembira. Ya. Nah, jadi yang pertama, mantan tidak melihat kita menderita dengan perpisahan itu. Kita biasa-biasa saja. Ya. Kita tetap berkarya, kita tetap bermanfaat untuk begitu banyak orang, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perpisahan yang terjadi itu justru membuat kita sekarang menjadi kelihatan jauh lebih keren. Karena banyak orang stres tuh setelah perpisahan terjadi. Ya, stres, ada yang larinya pengennya makan terus. Stres akhirnya badannya jadi melar. Ya, jadi gemuknya luar biasa. Ada pula orang yang karena stres jadi tidak bisa atau kehilangan selera makan, akhirnya jadi kurus kering. Ya, tetapi itu tidak terjadi kan pada diri kita. Insya Allah biarpun perpisahan itu terjadi, kita tetap keren, tetap terlihat awet muda, jauh lebih muda daripada usia kita, ya, dan kita tetap mempesona, ya. Fans kita bertambah dari waktu ke waktu, ya. Follower di media sosial kita selalu bertambah, ya. Dan semua orang pengen dekat-dekat dengan kita. Bagaimana mantan tidak menderita? Melihat sekarang kita jauh lebih ganteng kalau laki-laki, jauh lebih cantik kalau wanita daripada kita yang bersama dengan mantan dulu. Ya, itu mantan melihat kita sekarang sampai ngiler. Ya, pengen banget kembali bersama kita lagi. Apalagi sekarang dia melihat begitu banyak saingannya. Orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta kita kembali. Ya. Nah, kemudian yang ketiga nih. Ya, ini yang paling penting. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan yang lebih penting lagi,
subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, ternyata setelah berpisah dari mantan, kita jauh lebih sukses lagi. Berpisah itu kan sedih ya. Sekarang energi kesedihan itu kita salurkan untuk bekerja lebih giat. Kita tunjukkan kepada mantan. Mantan harus menjadi orang yang paling menyesal memilih berpisah dengan kita. Karena setelah perpisahan itu terjadi, sekarang kita jadi kaya raya dan sukses ya. Orang yang dikhianati itu jadi sedih, jadi susah tidur. Ada orang yang susah tidur merenung terus. Tetapi malam hari ketika kita susah tidur, kita manfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ya yang belum terselesaikan. Jadi jam kerja kita jadi bertambah ya. Dan semakin rajin seseorang bekerja, semakin lama seseorang bekerja, semakin dia bisa memanfaatkan waktunya untuk bekerja, maka insya Allah akan semakin banyak pula rezeki yang bisa dia dapatkan. Karena itu di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya. Nah, karena itu ketika mantan melihat perpisahan yang terjadi tidak membuat kita hancur. Perpisahan yang terjadi justru membuat penampilan kita menjadi lebih keren, lebih menarik. Perpisahan yang terjadi justru membuat kita lebih sukses. Kita jadi kaya raya, dan seterusnya. Itu 3 hal yang akan membuat mantan menjadi sangat menderita, sampai merintih, menyesali perpisahan yang dia pilih. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.